Hai Ibu Ruth. Halo Ibu Yana. Wah, Ibu Yana cantik sekali hari ini. Terima kasih. Hari ini kan kita akan merayakan Natal SD Tiara Kasih. Coba tuh lihat Bu Ruth. Sekali Ibu Yana. Kalau kita lihat di layar Zoom ini, hari ini anak-anak sudah terlihat cantik-cantik, ganteng-ganteng. Iya. Dress code-nya coba kita perhatikan. Wah, sudah pada pakai baju merah dan hijau. Betul Bagus sekali ya Bu Bu Ruth. Yana ya. Ibu Yana, kita ucapkan selamat Natal dulu yuk untuk anak-anak ya. Kita sama-sama ya Ibu Yana Betul, ya. Ibu Ruth. Selamat Natal anak-anak. Selamat Natal juga untuk Papa dan Mama. Pasti hari ini ada juga Papa dan Mama yang ikut mendampingi Iya. anak-anak. Anak-anak, tetap nyalakan kamera selama acara Natal kita berlangsung supaya kita mendapat berkat dari acara kita ini. Iya, nah Ibu Yana di acara Natal kita ini itu kita ada lagu temanya. It's so good to know. Nah sebenarnya lagu tema ini anak-anak pasti sudah latihan juga sih di kelas masing-masing, betul kan? Betul, pastinya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam rangkaian acara kita mau latihan lagu ini sekali aja. Oke ya, it's so good to know. Anak-anak yang di rumah ikuti ya. I will never be lost. I won't be all alone. You found me, saved me, you made me your own. I will never be lost. I won't be all alone. You guide me, chase me, you are my way home. It's so good to know, no matter where I go, you will never ever leave me alone. It's so good to know, no matter where I go, to the right, to the left, turn around, straight ahead, you are always with me, Lord. Udah bisa Bu Ruth. Udah bisa. Tadi juga saya lihat ya Ibu Yana, Ibu Ruth lihat anak-anak udah ikutan menyanyi. Betul. Tiba saatnya kita akan memulai acara kita pada hari ini. Ya, sebelum kita masuk ke dalam rangkaian acara kita, anak-anak, mari saat ini kita ambil waktu untuk bersaat teduh. Kita mau berdoa secara pribadi, kita mohon pimpinan Tuhan supaya kita dapat mengikuti acara ini dengan baik. Anak-anak tidak hanya menyaksikan, anak-anak tidak hanya menonton, tetapi anak-anak juga mengikuti. Saat kita bernyanyi, mari kita bernyanyi. Saat anak-anak harus menyaksikan, silahkan saksikan. Ketika mendengarkan firman, mari sungguh-sungguh mendengarkan firman. Ayo anak-anak, ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersaat teduh. Amin, saat teduh selesai. Aku
Bapak dan Ibu guru dan anak-anak kami semua yang di rumah, mari kita membuka ibadah perayaan dan ibadah Natal ini pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus, pagi hari yang indah ini hati kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera, karena hari ini adalah hari yang indah di mana kami bersama-sama masuk di dalam ibadah dan perayaan Natal. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami. Dan kami bersyukur kepada Tuhan karena kami menjadi anak-anak Allah. Kami menyerahkan ibadah Natal pada pagi hari ini. Mohon Tuhan hadir, memimpin dan memberkati setiap hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, baik yang memberitakan firman, yang memimpin liturgi, singer, yang membawakan acara-acara, bahkan juga musik. Biarlah itu semua menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Oleh karena itu Bapa, ibadah kami pada pagi hari ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Wah, Ibu Yana, Natal kita tahun ini cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya saat perayaan Natal, ruangan auditorium ini penuh dengan anak-anak. Tetapi sekarang hanya Bapak Ibu guru dan anak-anak mengikuti dari rumah. Betul Ibu Ruth. Tapi walaupun kita dipisahkan oleh tempat, kita tetap dapat bersuka cita karena kelahiran Yesus yang kita rayakan pada hari ini. Betul Ibu Yana. Nah anak-anak, sebagai ungkapan sukacita kita, mari kita menyanyikan pujian Hai Mari Berhimpun. Anak-anak yang di rumah, ayo kita berdiri. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah
segera keselamatan dalam peristiwa besar ini. Ada pengharapan dan pertolongan dalam kehadiran dirinya. Sang Juru Selamat telah lahir di Bethlehem. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bukanlah sebuah istana yang mewah dan megah. Allah memilih tempat untuk anaknya dilahirkan. Tiada kilau yang indah gemerlapan. Dengan rumah mewah nan megah, hanya di kandang sederhana, beserta domba dan gembala. Dengan demikian, lahirlah sang anak terkasih. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ini merupakan pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Perintah ini membuat seorang pria yang bernama Yusuf dan Maria tunangannya juga harus pergi dari Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena Yusuf adalah keturunan Daud. Yusuf dan Maria melalui perjalanan yang panjang untuk menuju ke Bethlehem. Perjalanan ini tidak mudah karena Maria saat itu sedang mengandung. Ketika mereka tiba di Bethlehem, tibalah waktunya Maria untuk melahirkan. Yusuf segera mencari penginapan. Tetapi saat itu semua penginapan penuh. Yusuf dan Maria berulang kali ditolak saat mencari penginapan. Namun, ada sebuah tempat sederhana, sebuah tempat yang sesungguhnya tidak layak menjadi tempat menginap. Sebuah kandang hewan, dan di sanalah Maria melahirkan bayi Yesus. Bayi kecil yang kemudian dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Ya, Yesus Tuhan kita. Malam itu lahir untuk tinggal bersama manusia, memberi kita pengharapan dan keyakinan bahwa Yesus akan selalu beserta kita. Selamat menikmati kasih penyertaan Tuhan. Wah, sungguh luar biasa Ibu Ruth penampilan dari anak-anak dan Bapak Ibu guru kita menggambarkan kisah Natal. Betul Ibu Yana, tetapi sesungguhnya itu tidak hanya sekedar kisah, tidak hanya sekedar cerita. Itu merupakan pernyataan keselamatan bagi kita yang hidup di masa kini dan yang menaruh percaya kepada Kristus. Kelahirannya membuktikan kehadiran Yesus di tengah dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dan juga membuktikan bahwa Yesus selalu beserta kita. Betul Ibu Ruth, tetapi ternyata Ibu Ruth, kisah kelahiran Yesus juga dibuat lagu. Lagu ini biasanya terkenal dengan Mary's Boy Child. Hari ini kita mau menyanyikannya dua bahasa, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Ya, kita akan naikkan pujian ini, Mary's Boy Child. Nah, Ibu Yana, kalau tadi anak-anak sudah sempat duduk, sekarang kita berdiri lagi. Berdiri lagi. Kita nyanyikan pujian ini dengan semangat. Iya. Indonesia dulu ya. Telah lahir di Bethlehem di hari Natal yang suci. Telah lahir Putra Allah, Juru Selamat kita. Bersoraklah baginya, Kristus telah lahir. Kita sambut dan pujilah Kristus Sang Penebus. Bahasa Inggris. While shepherds watch their flock by night, they see a brand new shining star. They hear a choir sing a song. The music seems to come from afar. Now Joseph and his wife Mary, they come to Bethlehem that night. They have no room to bear the child, not a single room was inside. Hark now hear the angels sing, a new king born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Passing by they found a little nook in a stable all forlorn, and in a manger cold and dark Mary's little boy was born. Hark now hear the angels sing, a new king born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen to what they say, and man will live forevermore because of Christmas Day. Silakan duduk anak-anak. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan dalam dunia ini. Dan kami bersyukur untuk kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau datang untuk kami, supaya kami boleh memperoleh hidup. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus dengan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom anak-anakku. Apa kabar semuanya? Pasti dalam keadaan baik ya. Puji Tuhan karena kita masih bisa bersama-sama merayakan Natal hari ini. Nah, tema kita jelas ya. God is with us. God is with us. Jadi Allah beserta kita. Allah beserta saya, Allah beserta kamu, Allah beserta kita semua. Itu adalah tema kita hari ini. Yang terambil dari Matius pasal 1, Matius pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua, ayat pasal 1 ayatnya yang ke-23. Maaf, Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan untuk kalian semua, untuk kita semua yang ada di sini ya. Baik yang ada di tempat ini, Bapak Ibu guru dan juga anak-anakku yang ada di rumah. Matius 1 ayat 23 berbunyi demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki.
Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, kalau kita bicara tentang Allah menyertai kita, anak-anakku, pasti kita akan berpikir, Allah menyertai saya dalam hal apa nih, Pak Tony? Allah menyertai saya dalam kehidupan yang seperti apa nih, Pak Tony? Kehidupan yang dunia seperti apa nih, Pak Tony? Kalau kita bilang Allah menyertai kita, pasti Allah ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pergi jauh dari kita. Dia selalu ada di dekat kita. Oleh karena itu kita bilang Allah menyertai kita. Kita ini hidup dalam dunia yang seperti apa sih, Pak Tony? Nah, kita perlu tahu kita sekarang hidup dalam dunia yang seperti apa. Bagaimana sih dunia kita ini? Seperti apa sih dunia yang kita hidupi ini? Dunia yang dulu telah jatuh dalam dosa dan masih hidup di dalam dosa. Nah, dunia yang seperti apa nih? Pak Tony mau katakan, kita hidup dalam dunia yang saling benci. Tuh. Masa sih Pak Tony? Yang bener aja kok saling membenci. Iya, kita hidup dalam dunia yang saat ini nih kondisinya nih saling membenci. Jangan heran tuh ada anak-anak yang benci sama bapaknya. Jangan heran tuh ada bapak-bapak yang benci sama anaknya. Jangan heran tuh di jalan-jalan kamu ketemu orang yang saling pukul. Jangan heran. Kenapa? Karena dunia ini, dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini dan masih hidup dalam dosa adalah dunia yang kayak gitu tuh. Maksudnya, berarti kalau kami suka berkelahi Pak, kami sama dong kayak dunia ini. Sama. Pak Tony mau bilang, dunia ini adalah dunia yang saling membenci. Meskipun Pak Tony tahu banyak orang yang juga saling mengasihi. Tapi kita hidup dalam dunia, yaitu dunia yang berdosa. Contohnya apa sih Pak? Kalau kita bilang dunia yang saling membenci itu nih. Kalau kita bicara tentang itu ya, kita adalah anak-anak yang kalau nggak sadar nih ya, anak-anak yang suka membuli. Nih misalnya nih, gendut gendut, keriting, sipit gitu ya kan. Nah kita sering kayak gitu kan, kita sering menghina ciptaan Tuhan, kita senang ngebully. Hitam lu gitu ya. Nah itu adalah ciri-ciri anak dunia ini. Senang membuli, senang mengata-ngatai orang, senang menghina orang lain. Kalau orang lain jelek sedikit diketawain. Nah kan itu kita begitu ya. Kita sering begitu ya. Ya meskipun mungkin Pak Tony berpikir bahwa di anak Tiara Kasih mungkin gak ada ya. Gak sedikit Pak, banyak gitu ya. Banyak kita sering melakukan padahal kita juga anak-anak Tuhan. Tapi kita hidup dalam dunia yang kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang salah dikata-katai, diketawain gitu ya. Kalau ada yang gendut dibilang gendut dia gitu ya. Kalau ada yang hitam nih gitu. Jadi kita senang yang kayak gitu. Nah kita hidup dalam dunia ini. Senang yang kayak gitu sehingga ada banyak orang yang menjadi sedih oleh karena apa? Oleh karena hinaan kita, oleh karena tertawaan kita. Ini tidak boleh dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Apalagi, ini pasti link tren, ini seringkali nih, ini seringkali Pak Tony sampein di khotbah-khotbah baik di SMP, SMA maupun di anak-anak SD dan sekolah minggu. Ini masalah kecanduan. Kamu lihat nih matanya konsentrasinya di mana nih? Kamu lihat gambar ini kan? Kamu lihat gambar ini, konsentrasinya di mana? Konsentrasinya cuma satu. Nih, begini nih. Dan hampir tidak berkedip. Mata anak-anak saat ini satu arah. Luar biasa kecanduan saat ini. Saya tidak mengatakan ini karena saya nggak punya bukti. Saya punya bukti yang luar biasa, real anak-anakku. Maksudnya Pak? Ya anak saya juga seusia anak kelas 1 SMP sekarang. Matanya juga sama kayak gitu. Suka terfokus satu arah. Dipanggil nggak sadar. Michael, makan Mike. Iya mah. Tunggu gitu ya 1 menit.
Michael, makan Michael. Iya mah. Tunggu gitu ya. Michael, makan. Iya mah. Tapi tidak bergerak. Saya yakin kecanduan gadget, kecanduan main game, itu adalah kecanduan yang sangat besar dalam kehidupan kamu. Benar ya? Kecanduan games online itu sangat mempengaruhi hidupmu. Sehingga kamu menjadi anak yang tidak dengar-dengaran. Jangan heran tiba-tiba kamu dipanggil satu kali dengan suara lembut, Michael makan, iya ma, Michael makan, iya ma, Michael makan, iya ma. Tapi kamu tidak bergerak sampai ibumu bilang, Michael makan. Kenapa? Karena ibumu sudah sangat marah. Kenapa? Kenapa? Kok bisa Pak Tony? Iya saya juga begitu. Saya kalau panggil anak saya, Fernando makan nak. Fernando makan nak. Kalau udah nggak nyaut, saya bilang, Fernando. Kenapa? Karena kita orang tua sudah tidak dipedulikan lagi oleh anak-anak yang kecanduan main games. Ada PUBG ya, ada ML, banyak macam-macam kan? Ini kalau anak-anak kelas 4, 5, 6 nih pasti sudah tahu tuh. Games yang membuat mereka tidak bisa memperdulikan orang tuanya. Nah itu adalah ciri-ciri anak dunia ini. Karena apa? Kenapa? Karena game itu bisa membuat kamu tidak terfokus sama Tuhan juga. Gitu ya. Kamu bisa bayangin ya, anak-anak zaman sekarang bisa dia dengar firman Tuhan sambil dia main game. Dia dengar nih cerita nih dengar nih cerita nih. Ini Pak Tony lagi cerita nih. Pak Tony nggak tahu nih kamu di rumah ternyata di sampingmu tuh ada PUBG. Tek. Sambil kamu pura-pura mendengarin gitu. Ah enggak kayak gitu. Pak Tony itu udah dengar sharing orang tua tuh banyak banget gitu ya. Sampai orang tua ngomel-ngomel bukan karena apa. Dia bisa dengar cerita gitu ya. Sambil di sampingnya itu ada main game. Tapi kalian enggak ya? Yang di rumah enggak ya? Yang di rumah sekarang lagi konsentrasi dengerin Pak Tony dengar firman Tuhan ya. Kecanduan. Itu adalah ciri dunia ini. Kamu hidup dalam dunia kecanduan. Pak Tony tidak bicara narkoba. Narkoba itu terlalu jauh. Tapi kamu hidup kecanduanmu tiap hari. Bahkan mungkin bukan hanya kamu. Orang tua pun juga begitu. Bahkan mungkin bukan hanya orang tua. Mungkin saja nih ya. Guru-guru juga ada yang kecanduan tuh games. Gak bisa hidup tanpa handphone. Duduk, menunduk, bukan karena hormat, tapi lagi cek handphone. Terus dimanapun ngumpul, dimanapun berada, handphone tidak boleh ketinggalan. Itu kecanduan sudah merasuki dunia ini, bukan hanya bicara tentang narkoba, bukan hanya bicara tentang hal-hal yang lain, tapi bicara tentang games atau hal-hal yang lain yang berhubungan dengan gadget. Apalagi berkata aktor. Pak Tony mau bilang, anak-anak Tuhan saat ini banyak sekali yang tidak bisa menahan mulutnya. Sampai dia sangat biasa mengucapkan kata-kata kotor. Ya dulu terkenal sebelum viral ya. Bicara apa? Mohon maaf ya. Bicara tentang apa? Anjay. Ya, anjay gitu. Seneng gitu. Anjay gitu. Bahkan orang dewasa juga anjay gila loh gitu ya. Jadi kayaknya terbiasa. Padahal dulu waktu itu sebelum diviralkan gitu ya. Pak Tony udah cari itu arti anjay itu apa? Apa ya Bapak Ibu Guru ya? Ada yang tahu? Dulu arti harafiahnya itu adalah anjing ya. Jadi itu jelas. Tapi kita terbiasa dengan ngomong yang kayak gitu. Maaf ya, maaf. Nggak usah ditiru. Anjay, kampret, BG. BG lu gitu. Itu orang kalau nggak ngerti apaan sih BG gitu ya. Itu seringkali kita ucapkan dan kita tidak bisa menahan mulut kita. Kita hidup dalam dunia yang kayak gitu. Pak Tony lewat ya di satu gang, ngomongnya begitu semua. Ngomongnya jelek semua gitu. Anak-anak yang masih kecil-kecil seusia kamu, mungkin anak kelas 4, 5, 6 SD kali, main bola tapi ngomongnya begitu. Nah kamu hidup dalam dunia yang kayak gitu, kalau kamu tidak bisa menjadi lebih baik, maka kamu akan ikut dengan kayak gini, berkata-kata kotor. Apalagi melawan orang tua. Ada banyak lagi kehidupan dalam dunia ini yang membuat kamu menjadi tidak benar kalau kamu mengikutinya. Kenapa itu terjadi? Kenapa kamu bicara kotor? Kenapa kamu membuli orang? Kenapa orang saling membenci? Kenapa orang menjadi saling berkelahi? Kenapa orang saling katakanlah sampai pada akhirnya saling membunuh?
Kenapa orang saling tidak mensukai satu dengan orang lain? Kenapa orang lain sering ngomongin orang lain di belakangnya? Kenapa? Kenapa orang ibu-ibu atau orang tuamu sering ngegosip? Kenapa? Kenapa itu terjadi dalam dunia ini? Karena dunia ini adalah dunia yang jatuh dalam dosa. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa. Kita dunia yang terikat dengan dosa. Sehingga sulit sekali kita untuk terlepas dari dosa, anak-anakku. Nah, sehingga kita mau katakan bahwa kita membutuhkan siapa? Kita membutuhkan juru selamat. Wah, satu kali tadi ada mainkan drama itu ya. Suamiku, aku sudah hampir melahirkan. Aduh, perutku sakit. Suamiku. Aduh, sabar ya kata Yusuf. Sabar ya Maria ya. Sabar, dikit lagi kita nyampe kok. Aduh, aku udah gak tahan lagi suamiku. Ayo, sabar. Kita saya sedikit lagi nyampe. Kamu tenang aja yuk, tenang. Terus dibawa gitu. Aduh suamiku, aku udah gak tahan lagi. Perutku sudah sakit, aku mau melahirkan. Aduh. Wah. Sang juru selamat mau lahir. Ibunya Maria kesakitan. Dia lahir di kandang domba. Dia lahir. Wah. Si bayi Yesus sudah lahir. Waduh, semua senang. Semua senang. Ada malaikat Tuhan senang bersukacita. Para gembala senang. Para gembala bersukacita. Orang Majus senang. Orang Majus ngapain? Mereka datang membawa apa coba? Mereka datang membawa persembahan. Wah, mereka bersukacita. Mereka sangat senang sekali. Kenapa? Karena ada juru selamat yang sudah lahir ke dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk menebus kita dari dosa kita. Untuk menebus saya. Untuk menebus anak-anakku yang ada di rumah. Dia datang ke dalam dunia ini. Dan hari ini kita bersyukur karena Yesus datang ke dalam dunia ini. Supaya apa? Supaya kita memperoleh keselamatan. Waduh, bersukacita sekali. Kita membutuhkan keselamatan itu. Dan keselamatan itu hanya diperoleh melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Nah, kalau kamu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kamu harus tahu bahwa kamu harus menjaga mulutmu. Kamu tidak lagi bicara yang kotor. Kenapa? Karena kamu tahu bahwa kamu sudah diselamatkan, kamu sudah ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kalau kamu masih melakukan hal-hal yang salah, saya yakin bahwa Tuhan sangat sedih. Kenapa akhirnya Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia ini, anak-anakku? Karena dia begitu mengasihi kita. Nah, dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Bilangnya gini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Kenapa Allah mau datang ke dalam dunia ini? Karena dia mengasihi dunia ini. Ya, jadi kenapa Allah mau datang ke dalam dunia ini? Kenapa Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia ini? Karena dia mengasihi kita. Dia mengasihi saya, dia mengasihi anak-anakku yang ada di rumah. Dia mengasihi semua orang. Oleh karena itu dia datang ke dalam dunia ini. Tadi dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengasihi dunia yang penuh dengan dosa ini. Karena Allah mau bahwa dunia ini menjadi percaya kepadanya. Dan memperoleh hidup yang kekal. Seperti saya dan juga kamu yang ada di rumah. Kita semua yang percaya kepada Yesus. Kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu adalah alasan kenapa Tuhan datang dalam dunia ini. Karena memang di zaman dulu sebelumnya sudah diingatkan sama Tuhan. Hei, kamu jangan berbuat dosa lagi. Bertobatlah kamu, bertobat dulu kemudian berbuat dosa lagi. Selalu kayak gitu. Kamu jangan berbohong lagi ya, nggak besoknya berbohong lagi. Kamu taat ya, nggak boleh nggak taat ya. Ya hari ini taat, besok nggak taat lagi. Hari ini dengar-dengaran, besok nggak dengar-dengaran. Manusia sering kali kayak gitu. Bahkan sampai setelah Tuhan Yesus datang pun ke dalam dunia ini, manusia masih kayak gitu. Nah, oleh karena itu dia datang ke dalam dunia ini karena dia mengasihi kita. Karena kasihnya sangat besar dalam dunia ini. Nah, anak-anakku, kita hidup dalam kondisi dunia yang saat ini nih. Nih, kondisinya seperti apa sih? Kita hidup dalam kondisi cobaannya nih kayak gini nih. Ujiannya kayak gini nih. Dunia diselimuti oleh apa? Virus Corona. Kita merayakan Natal hari ini gitu ya. Kita merayakan Natal nggak seperti biasanya.
Tadi ibu siapa nih? Ibu Ruth. Ibu Ruth bilang, waduh anak-anakku biasanya kalau hari Natal perayaannya melihat kalian sangat sukacita. Aduh senang banget, pokoknya senang banget. Tapi hari ini memang sukacita juga, tapi sedih. Kenapa? Karena bangkunya kosong. Benar ya Bu Ruth ya? Bangkunya kosong, kita bicara di depan cuman lewat TV, cuman lewat Zoom. Aduh kayaknya sedih banget. Meskipun tetap ada sukacita. Kenapa? Karena biasanya kita apa? Semua di sini udah ramai. Kalau dibilang Shalom, di sini nyaut Shalom, kurang kencang Shalom, Shalom. Sampai bukti kenapa? Saking senangnya gitu ya. Tapi hari waktu Tony bilang Shalom, ini dengar loh suaranya. Senang, sukacita kita bisa merayakan Natal. Tapi kesedihannya adalah karena kita tidak bisa saling melihat. Kalau biasanya kita bisa melihat begini ya, kita bisa sapa, hei kamu apa kabar? Baik, aduh puji Tuhan Bu, senang gitu. Hari ini hari Natal, aku senang nih Bu, nanti rencana Natal mau liburan nih, mau liburan kemana? Ada deh, aku mau ke Puncak, aku mau ke Bandung, aku mau ke Amerika, aku mau ke Singapura, aku mau kemana, macam-macam udah disebut. Sekarang mau kemana? Memang mau liburan ke Amerika nggak ada corona di musim dingin saat ini. Di Amerika virus coronanya merajalela, banyak. Tuh kondisi kita kayak gini. Aku mau liburnya di Singapura, pasti nggak ada corona. Siapa bilang di Singapura nggak ada corona? Banyak. Semua tempat di dalam dunia ini hampir semua ada virus coronanya. Kalau tidak salah cuma satu dalam dunia yang tidak tersentuh kalau tidak salah ya di dunia ini. Ya mungkin juga sekarang sudah tersentuh juga kali. Mungkin orangnya nggak pernah keluar negeri kali ya, jadi nggak tersentuh. Indonesia tadinya juga nol, wah senang. Begitu bulan Maret semuanya kosong. Ya kan anak-anakku kan? Nah sekarang kamu mau pergi main ke mall, kamu takut kan? Kamu takut kan semua kan? Kamu mau jalan-jalan, mau makan di mall, wah semua mesti apa? Nyiapin masker. Kalau kamu nggak nyiapin masker, kamu takut. Nanti apa? Nanti tertular. Wah memang bahaya ya, kondisi kayak gini bahaya ya Pak. Bahaya banget. Oleh karena itu kamu harus mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. 3M, 3M itu apa ya? Memakai masker, mencuci tangan, terus kemudian menjaga jarak. 3M, dan itu harus kita ikuti. Kenapa? Karena kita hidup dalam kondisi dunia yang sekarang ini terserang oleh virus corona. Kamu dan saya yang ada di sini, kita sangat hati-hati. Oleh karena itu kita Natalannya tahun ini melalui Zoom. Sedih nggak? Sedih. Sukacita nggak? Harus. Iya kan? Sukacita harus gitu. Kenapa? Karena kita menyambut atau mengingat akan kelahiran Yesus datang ke dalam dunia ini. Sehingga lalu bagaimana nih Pak? Kondisi kayak gini, kami khawatir. Jangan-jangan ntar kami kehilangan mama, kami kehilangan papa, kami nggak mau, kami sedih. Aduh gimana dong? Kami kehilangan keluarga kami yang orang yang kami sayangi. Aduh sedih banget, bener sedih banget. Karena beberapa waktu yang lalu Pak Tony pernah cerita juga waktu Pak Tony khotbah di SMP. Beberapa waktu yang lalu anak pemudanya Pak Tony itu tiba-tiba telepon. Kak, halo Kak, tolong doakan mama Kak. Mama lagi kritis. Loh kenapa? Mama kena COVID Kak, positif. Dia kena virus corona. Udah. Cuman berselang 2 hari mamanya dipanggil Tuhan. Waktu mau pemakaman, kamu tahu Pak Tony ini berdoa lewat video call. Karena nggak boleh menghadiri pemakamannya, hanya berdoa untuk di kremasi ya, di kremasi. Jadi lewat video call. Oleh karena apa? Oleh karena nggak boleh datang juga karena virus corona. Setelah mamanya meninggal 2 hari kemudian omanya pun meninggal kena kasus yang sama, COVID. Aduh jadi khawatir nih, aduh takut nih karena COVID gitu ya, takut nih karena kondisinya kayak gini, aduh gimana nih, aduh gimana dong Pak, saya gimana dong Pak. Nah itulah makanya kita harus bersyukur karena kita memiliki Allah Immanuel. Allah Immanuel yang seperti dalam Matius 1 ayat 23 tadi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Nah kita bersyukur karena kita punya Allah yang demikian. Kamu tahu dunia ini sangat menakutkan saat ini. Pak Tony tinggal di daerah yang sangat sensitif sekali. Ya, Pak Tony tinggal di daerah yang sangat sensitif sekali. Selalu rame. Ya, kalau ada kerusuhan di daerah Petamburan itu rame. Pak Tony tinggal di daerah situ. Wah, luar biasa. Waktu yang demo kemarin karena mereka demonya di gedung MPR ya. Jadi, wah rame sekali.
sangat menakutkan. Dunia sekarang, dunia yang saling membenci yang tadi Pak Tony katakan. Oleh karena itu kita bersyukur karena kita memiliki Allah Immanuel. Apa sih Immanuel? Allah yang selalu menyertai kamu dan menyertai saya. Allah yang menyertai kita semua. Allah yang selalu ada untuk kita semua. Dalam situasi apapun. Aduh, dalam corona bagaimana Pak? Dalam corona pun dia sama. Dia adalah Allah yang Immanuel. Allah yang menyertai kita. Allah yang menyertai kita sejak kapan Pak? Allah yang menyertai kita waktu kamu ada di rumah. Allah yang menyertai kita waktu kamu ada di luar rumah. Allah yang selalu menyertai kita. Allah yang menyertai kamu yang saat ini sedang duduk mengikuti ibadah Natal di SDK Tiara Kasih ini. Allah menyertai kamu, Allah menyertai orang tuamu, Allah menyertai ke seluruh keluargamu. Allah menyertai kita semua. Oleh karena itu kita patut bersyukur karena kita memiliki Allah yang Immanuel sesuai dengan tema kita ya. God is with us. God is with us. Allah selalu dari dulu, sekarang dan sampai nanti selalu menyertai kamu dan juga menyertai saya. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kamu. Dialah Allah Immanuel yang akan menolong kamu ketika kamu sakit. Dialah Allah Immanuel yang ketika kamu susah hidupnya, Dia akan menolong kamu. Dia adalah Allah Immanuel yang kalau papamu sedang sakit, mamamu sedang sakit atau siapapun sedang sakit, Dia menyembuhkan, Dia menolong. Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kamu dan menyertai saya, menyertai kita semua. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini kita masih bisa merayakan Natal anak-anakku. Tidak semua orang bisa merayakan Natal seperti kamu hari ini. Gitu ya. Di tahun-tahun lalu pasti kamu sudah bersuka cita. Di tahun-tahun lalu pasti kamu sudah berpikir bahwa saya akan pergi kemana. Di tahun-tahun lalu pasti kamu akan berpikir bahwa saya akan dapat kado apa. Ya mungkin tahun ini juga diberi kado sama orang tuanya ya, kita nggak tahu ya. Tapi itulah Natal-Natal tahun lalu. Kita bersuka cita, kita merasa bahwa wah luar biasa saya bersyukur karena saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Saya bersyukur saya bisa jalan-jalan ke puncak. Saya bersyukur saya bisa jalan-jalan ke Bandung atau kemanapun gitu ya. Saya bersyukur. Karena situasinya enak. Lalu tahun ini bagaimana Kak? Saya tetap harus bersyukur. Kenapa? Karena sampai hari ini Tuhan Yesus menyertai kita. Menyertai kamu yang ada di rumah. Menyertai Bapak yang ada di sini. Menyertai semua Bapak Ibu guru yang juga hadir di sini ya beberapa orang. Kita bersyukur. Kita masih bisa merayakan Natal bersama. Puji Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel. Allah yang selalu beserta kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa anak-anakku. Tuhan Yesus terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami tahu Tuhan kami hidup dalam dunia yang saling membenci, yang masih saling suka membuli, suka berkelahi, kecanduan game, kecanduan obat-obat terlarang, melawan orang tua, atau bahkan yang lainnya Tuhan Yesus. Tapi kami tahu, kami bersyukur oleh karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami. Tuhan Yesus adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami dimanapun kami berada. Ketika kami sakit, ketika kami kesusahan, ketika kami mengalami hal-hal yang buruk, kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
Bersyukur sekali Ibu Yana, anak-anak semua, Ibu Ruth juga sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh dibagikan kepada kita di acara Natal kita hari ini. Sungguh bersyukur firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa di tengah segala kondisi, bahkan di tengah dunia yang penuh dengan keinginan untuk berbuat jahat sekalipun, dan bahkan saat ini kita berada di tengah kondisi pandemi, Tuhan selalu beserta kita. Betul Ibu Ruth. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu setia menyertai kita. Apapun keadaan kita. Seperti lagu tema kita saat ini. It is so good to know. Ya, kita akan menyanyikan lagu tema kita. Ayo anak-anak kita berdiri dan seperti yang kita tahu lagu ini ada gerakannya. Kita semua ikuti gerakannya ya. Yuk berdiri yuk. Ibu Keke.
kita beri tepuk tangan buat Abel dan Squel Ibu Ruth. Keren sekali ya Ibu Yana ya penampilan dari Abel dan Squel ya. Dan begitu luar biasa talenta yang juga Tuhan berikan untuk Abel dan Squel. Tapi Ibu Ruth percaya nih bahwa anak-anak SD Kristen Tiara Kasih Tuhan juga karuniakan kepada kalian talenta-talenta yang luar biasa. Dan hal yang lebih penting lagi, setiap talenta yang kita miliki kita akan kembalikan lagi bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Betul Ibu Ruth. Berikutnya kita akan menyaksikan operet ya, di mana operet ini seru banget deh. Ya nanti ada gerakan saltonya. Dan operet ini dibawakan Bu Ruth oleh anak kita sendiri. Tapi beserta dengan mamanya. Wah keren ya Ibu Yana. Mau tahu nggak siapa? Mau dong. Nah ya, Clea beserta Mama Clea. Wah, bagus sekali Bu Yana penampilan Iya. Clea dan mamanya ya. Seru ya Bu Ruth ya. Iya, kalau tadi di awal-awal kita lihat, wah memang Natal itu identiknya seperti dengan hadiah ya Bu Iya. Yana ya. Tapi sesungguhnya hadiah Natal yang sejati adalah kelahiran Kristus sendiri. Betul Ibu Ruth. Anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, setelah kita menyaksikan tampilan dari teman-teman yang sudah memberikan sukacita dan berkat buat kita, sekarang kita mau mendengarkan kata sambutan dari Ibu Nana sebagai Kepala Sekolah SD Tiara Kasih. Kepada Ibu Nana kami persilakan.
Selamat Natal anak-anakku semua. Bu Nana mau lihat, lambaikan tanganmu dulu. Semuanya senang hari ini? Semuanya happy? Bu Nana bisa lihat nih, wajah-wajahnya senang. Sudah pada pakai bajunya warna merah, hijau. Bu Nana juga pakai warna hijau. Wah, hari ini kita harus bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus hadir. Dia datang untuk kita. Kayak tadi ingat firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus hadir, datang adalah Immanuel, selalu ada dengan kita. Anak-anakku semua, hari ini kita Bu Nana mau kasih tahu bagaimana sih Tuhan berserta dengan kita. Contohnya yang sangat konkret, membuktikan bahwa Tuhan beserta dengan kita adalah hari ini kita bisa bersama-sama merayakan Natal. Ya, dan anak-anakku semua, Tuhan juga mengirimkan mama papa buat kalian. Itu adalah bukti juga penyertaan Tuhan buat kalian. Jadi biarpun tahun ini kita Natalnya karena harus pakai jarak jauh, tidak apa-apa. Tapi kita harus mengucap syukur kita bisa Natal bersama. Kita bisa bertemu, Bu Nana bisa melihat semua anak-anakku. Anak-anakku juga bisa lihat Bu Nana biarpun dari jarak jauh. Lihat juga dengan ibu guru semuanya. Kita tetap harus bersuka cita. Bu Nana yakin, Bu Nana terus berdoa, kita sama-sama berdoa. Di tahun depan kita akan bersuka cita bisa bertemu bersama-sama, kita ke sekolah bersama-sama. Dengan persyaratan, anak-anak harus tetap sehat, harus jaga kesehatan. Dengan cara pakai masker, cuci tangan, dan buat jarak. Dan kalau bisa kita liburannya di rumah saja ya. Tahun ini kita liburnya sama mama dan papa dan keluarga yang di rumah. Itu pun sangat bersuka cita. Ya, jadi kita tahun depan kita akan Natal bersama. Bu Nana yakin kita akan dengan persyaratan kalian sehat. Semua harus sehat dan kita terus berdoa. Ingat bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Anak-anakku semua, selamat Natal. Tuhan selalu menyertai kalian. Bu Nana yakin teman-teman kita akan bertemu. Selamat Natal, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye-bye semua. Terima kasih Ibu Nana. Nah, Ibu Yana dan anak-anak semua, kita sudah sampai di penghujung acara Natal kita hari ini. Kerinduannya Ibu Ruth, kerinduannya Ibu Yana, bahkan kerinduannya Pak Sandro juga. Anak-anak yang mengikuti acara Natal ini dari rumah juga mendapatkan berkat Natal, terutama berkat sukacita Natal. Tetapi tidak berhenti di kamu. Kamu juga Ibu Ruth, Ibu Yana, Pak Sandro, dan Bapak Ibu guru semua, mari kita membagikannya kepada orang-orang lain juga. Nah, yuk anak-anak, sekarang kita mau bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Hai Siarkan di Gunung. Ayo berdiri semua ya. Menjaga dombanya
kepada Ibu Sonya untuk memimpin doa penutup. Anak-anak boleh duduk. Ya, mari anak-anak kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pagi hari ini kami dapat merayakan dan melaksanakan ibadah Natal bersama-sama dengan teman-teman kami, dengan guru-guru kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan masih menyertai kami. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, Tuhan masih memberikan kami sukacita sehingga kami bisa mengikuti perayaan Natal ini. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk 1 tahun ini kami bisa melaluinya dengan berkat, dengan kesehatan yang dari Tuhan saja. Kami bersyukur kalau kami juga bisa melewati 1 semester ini Tuhan dengan baik, walaupun kami secara online, tapi Tuhan tetap melindungi kami, menjagai kami, memberikan kami sukacita di saat kami belajar. Terima kasih Tuhan, ibadah Natal ini Tuhan sudah pimpin dari awal sampai dengan akhirnya. Dan kami mengucap syukur, Tuhan juga sudah menyertai Bapak Tony yang membawakan firman Tuhan, Ibu Ruth dan Ibu Yana, serta Pak Sandro yang memimpin puji-pujian pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini, dan kami juga berdoa Tuhan untuk Mama, Papa, dan guru-guru kami. Tetap Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan berkat kepada mereka. Dan Tuhan tolong jagai kami, sehingga kami pada liburan kali ini, kami bisa tetap bersukacita, dan di awal tahun kami bisa kembali lagi bersama-sama dengan guru-guru kami dan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Ruth, Ya. apakah Ibu Ruth sudah merasakan sukacita Natal? Oh tentu Ibu Yana, setiap hari malah. Bagaimana dengan anak-anak semua, Bu Ruth? Coba kita tanya. Oke. Coba ya anak-anak, apakah hari ini merasakan sukacita Natal? Coba kasih emoticon jempol, ayo. Jempolnya keluarin jempolnya. Kita lihat dulu ya Bu Yana ya. Wah, ternyata semua merespon dengan baik loh Ibu Yana. Wah, luar biasa. Berarti acara Natal kita hari ini mendatangkan berkat bagi semua walaupun dilakukan secara virtual. Tapi Ibu Yana, kita masih ada satu penampilan spesial lagi loh. Tuh, apa Ibu Ruth? Nah ini dia, yuk anak-anak kita akan menyaksikan penampilan special ensemble dari kelas 3 sampai kelas 6. Kita saksikan sama-sama yuk. Sini. Wah keren sekali kan Ibu Yana penampilan anak-anak kita. Sekalipun mereka melakukan rekamannya dari rumah, tapi ternyata hasilnya luar biasa.
Betul Bu Ruth. Bu Ruth, maunya acara ini saya nggak berakhir. Iya Ibu Yana, tapi ada waktu yang membatasi kita. Iya, tapi ada satu yang tidak pernah dibatasi oleh waktu, yaitu kehadiran Yesus di tengah-tengah kita. Betul Ibu Yana, kehadiran Tuhan Yesus dapat kita rasakan tanpa terikat waktu, kapanpun dan dimanapun. Iya. Sebagai ungkapan sukacita kita di acara Natal ini, kita semua akan menaikkan pujian Feliz Navidad. Nah anak-anak sambil menyanyikan pujian ini kita mau kasih senyuman dulu yang manis ya. Iya. Oh ya sebelum nyanyi ya kita kasih senyuman yang manis dulu untuk teman-teman. Jadi waktu kalian melihat teman kalian di Zoom semuanya dalam keadaan tersenyum. Yuk kita kasih senyuman yang manis. Ya sekarang kita akan menaikkan lagu Feliz Navidad. Anak-anak kita berdiri ya. Prospero año y felicidad. siswa-siswi kita yang ada di rumah. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di semester yang baru. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry